Bab 371. Teknik pedang mematikan. Debu dan asap perlahan-lahan menghilang, namun di saat belum sepenuhnya melihat, Chico menoleh ke tengah kebulan debu, bersiap melakukan konfirmasi terakhir. Di saat ini, meskipun kondisi di tengah debu tidak terlihat jelas, namun terdengar suara batuk. Selain itu, Chico juga dengan samar melihat sesosok orang yang sedang berdiri. Bagaimana mungkin? Sebagai kultivator pedang, setelah mendapatkan seranganku, bagaimana mungkin dia tidak terkapar? Chico berkata dengan terlihat terkejut. Mengenai kekuatan serangannya ini, Chico sendiri tahu jelas, meskipun kekuatan fisiknya tidak lemah, tetapi bukanlah sebuah hal yang mudah untuk menghadapi serangan dari dirinya yang mengandung setengah energinya dari tubuhnya. Dan Desmond Lee selaku kultivator pedang ternyata dapat menghadapinya, ini benar-benar di luar dugaan. Debu dan asap perlahan menghilang di saat Chico terlihat terkejut, dan sosok Desmond Lee akhirnya muncul. Terlihat ada bercak darah di sudut bibir Desmond Lee, terlihat jelas dia sudah terluka tidak ringan, dan bukannya tidak terluka sama sekali. Kemudian, Chico menyadari pakaian yang dipakai Desmond Lee sekarang, bukanlah pakaian biasa, itu adalah sebuah jubah yang lunak, sebuah jubah yang kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Ketika Chico melihat jubah lunak tersebut, dia sudah mengerti, alasan Desmond Lee dapat menghadapi serangannya, semua alasannya karena jubah lunak tersebut. Setelah berbatik beberapa kali, dia menyeka darah di sudut bibirnya, lalu berkata, seranganmu tadi memang kuat, terutama bagi seorang kultivator pedang, dengan kondisi fisik yang lemah, dan harus menghadapi serangan itu, seorang kultivator pedang pasti akan mati atau terluka berat. Namun, karena telah mengetahui kelemahan ini, bagaimana mungkin aku tidak menangani hal ini, jadi aku mencari cara untuk menutupi kelemahan ini. Chico sadar, memang benar, jika sudah tahu kelemahan diri sendiri, dan tetap tidak melakukan pencegahan, maka itu benar-benar aneh. Namun, jika sama sekali tidak memedulikannya, memangnya kenapa jika Desmond Lee memiliki jubah pertahanan yang hebat? Fisik seorang kultivator pedang itu lemah. Meskipun Desmond Lee memiliki jubah sebagai pertahanannya, benda itu tetap tidak sepenuhnya menjaga pertahanannya. Hal ini dapat dia lihat dari bercak darah di sudut bibir Desmond Lee. Meskipun Chico telah menguras energi sejati, kesadaran ilahi, dan juga energi darah yang tidak sedikit untuk serangan tadi, tetapi tidak masalah baginya untuk mengerahkan jurus terbaiknya untuk 1 atau 2 kali lagi. Chico percaya, jika dirinya sekali atau 2 kali lagi melesatkan serangan yang kuat, dia pasti akan memiliki harapan yang besar untuk mengalahkan Desmond Lee. Setelah menyeka darah di sudut bibir, Desmond Lee terlihat waspada, kemudian berkata, selanjutnya, aku akan menggunakan teknik terhebatku, jika teknik ini tidak dapat menaklukkanmu, maka aku akan benar-benar kalah. Seketika Chico terkejut. Tebasan tidak bersuara Desmond Lee tadi sudah memberikannya ancaman yang tidak kecil. Dan saat ini, ternyata Desmond Lee berkata akan mengerahkan teknik yang terhebat miliknya, maka teknik itu pasti tidak biasa, pasti sangat hebat, bagaimanapun, bukankah tingkat kehebatan tekniknya juga sama seperti ini? Desmond Lee memegang pedangnya, saat ini dia memejamkan kedua matanya. Saat ini dia telah mengumpulkan jurus pedang, semakin jurus pedang terkumpul, maka energi yang dikeluarkan semakin besar. Menghadapi Desmond Lee yang saat ini, Chico tahu dia tidak dapat seperti ini terus, jika tidak, dia hanya akan menderita pada akhirnya. Kemudian, tanpa sedikit rasa ragu, Chico melesat ke arah Desmond Lee, kemudian mencoba untuk dapat menghentikan Desmond Lee yang sedang mengumpulkan jurus pedang. Menghadapi serangan Chico, Desmond Lee tidak panik, hingga serangan Chico sudah mendekat, Desmond Lee baru membuka kedua matanya, lalu berteriak, Facung Kendo. Jurus pedang yang tak berbentuk muncul, ditambah lagi dengan pedang Desmond Lee bergetar dengan hebat hingga tidak terlihat dengan kasat mata, kemudian ternyata di sekitar pedang panjang Desmond Lee ternyata benar-benar muncul sebidang dimensi kosong. Di tengah dimensi kosong, tidak ada sama sekali energi penghalang. Saat ini pedang panjang Desmond Lee benar-benar sangat cepat hingga tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata, terlihat seperti sebuah cahaya, dan juga seperti kilatan petir. Ketika tebasan ini muncul,
tebasan tersebut sudah berada di depan Chico. Dengan mengandalkan tidak ada energi penghalang di dimensi kosong, tebasan pedang Desmond Lee ini ternyata menjadi seperti serangan seorang petarung alam surgawi, seketika muncul di depan lawannya. Saat ini, Chico hanya merasa tindakan apapun sudah tidak dapat menangkis kecepatan serangan Desmond Lee, karena benar-benar terlalu cepat. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah secara paksa maju untuk menangkisnya. Ting! Pengendalian energi tubuh Chico tidak buruk, dan ternyata dia menggunakan pedang panjangnya untuk menangkis pedang panjang milik Desmond Lee. Chico merasa terkejut, dan merasa senang atas pengendalian energi miliknya yang begitu baik, karena ternyata benar-benar dapat menangkis tebasan Desmond Lee ini. Namun, kesenangan ini hanya dirasakan oleh Chico sejenak saja, karena selanjutnya ekspresi wajahnya langsung berubah. Serangan Desmond Lee ini, ternyata kecepatannya benar-benar sangat mengerikan, kekuatannya juga tidak lemah di bawah kecepatan yang begitu mengerikan, tetapi Chico sendiri merasakan masih dapat menahannya secara paksa. Tetapi, ketika serangan Desmond Lee tiba, Chico selain merasakan energi yang ganas, dia juga merasakan getaran energi yang sangat besar. Tingkat getaran ini sangat tinggi, kecepatannya juga sangat cepat. Di bawah getaran tekanan seperti ini, pedang panjang milik Chico akhirnya terhempas terbang. Menggunakan kesempatan ini, Chico segera mundur ke belakang dengan cepat, tetapi tebasan pedang Desmond L tetap bergerak ke depan dengan cepat. Saat ini Chico sudah tidak memiliki senjata untuk menghadang tebasan tersebut. Setelah terluka beberapa kali oleh tebasan pedang Desmond Lee, dia hanya dengan tidak rela berkata, "Aku mengaku kalah." Setelah mengaku kalah, seluruh energi Chico seperti terhisap bersih, sehingga dia menjadi terlihat tidak rela. Alasan dia tidak rela, selain karena Chico sendiri merasa enggan, dia sendiri juga tahu jelas, kali ini dia kalah begitu mengenaskan. Alasan dia kalah dengan begitu mengenaskan, karena tebasan pedang Desmond Lee ini terlalu menakjubkan, membuat dia tidak sempat untuk melakukan pertahanan, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Jika saat ini dia dapat mengambil kembali pedang panjangnya, lalu sekali lagi bertarung dengan Desmond Lee, meskipun kemungkinan dia kalah tidak kecil, tetapi setidaknya dia masih dapat menangkis serangan tersebut. Bagi Chico, alasan dia kalah, alasan utamanya karena dia sendiri terlalu ceroboh, sehingga tidak sempat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memegangi pedang di tangannya dengan erat. Jika tadi dia dapat memegang pedang di tangannya dengan erat, menormalkan kecepatan teknik pedang Desmond Lee, maka dia masih dapat bertahan untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak menerimanya, namun di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Kali ini dia telah kalah, Chico hanya dapat kembali ke posisinya dengan rasa sedih. Setelah kembali ke posisinya, Chico berkata dengan nada dingin, "Tekniknya sangat aneh, kamu harus hati-hati, jangan melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Aku telah melihat tekniknya, memang sebuah teknik yang berbahaya, namun aku bisa mengalahkannya." Wajah Wu Graleng terlihat waspada, namun lebih banyak rasa percaya diri, dia mempercayai kemampuannya sendiri. Meskipun Wu Graleng juga mengakui bahwa tebasan vakum kendo Desmond Lee tadi memang sangat hebat, meskipun dia dapat melihat teknik di dalamnya, namun dia tidak dapat melakukan hal yang seperti Desmond Lee lakukan. Bagaimanapun untuk menguasai tempo, lalu menghasilkan sebuah dimensi kosong bukanlah yang mudah. Tetapi, Wu Graleng tetap sangat percaya diri dengan dirinya sendiri, karena dia juga memiliki teknik yang hebat. Selain itu teknik ini dapat mengalahkan teknik milik Desmond Lee. Wah! Pihak wilayah Qinghua mengeluarkan suara sorakan dan tepuk tangan. Kemenangan Desmond Lee benar-benar membuat semua orang membara. Saat ini Desmond Lee telah mengalahkan Chico, maka hanya tersisa Wu Graleng saja yang dapat menjadi lawan Desmond Lee. Bahkan meskipun Desmond Lee bukanlah lawannya Wu Graleng, dan kalah padanya, maka Desmond Lee seharusnya masih juara 2. Meskipun hanya juara 2, namun sudah cukup membuat pihak wilayah Qinghua merasa senang. Bagaimanapun, petarung terkuat wilayah Qinghua yang sebelumnya hanya mendapatkan juara 3 saja. Saat ini, pertarungan yang membuat semua orang tidak sadar, pertarungan antar pengguna pedang, karena di pikiran semua orang,
jika tidak salah, mereka berdua telah menjadi juara 1 dan juara 2. Kali ini kelompok Lautan Awan memilih seorang petarung handal. Tidak disangka Tuan Yun menyembunyikannya dengan begitu mendalam. Petarung alam surgawi dari kelompok Yellow Spring berkata. Petarung alam surgawi dari Sekte Volbritain juga mengangguk, menyetujui ucapan yang dikatakan oleh ketua dari kelompok Yellow Spring. Meskipun petarung alam surgawi dari kelompok Lautan Awan telah berusaha menyembunyikannya, namun bagaimanapun dia tidak dapat menutupi kesenangan di wajahnya. Kemudian, petarung dari kelompok Lautan Awan ini baru berkata, ada kebetulan juga di dalam hal ini, yaitu Desmond Lee yang sudah menghadiri 2 pertarungan kehormatan tersebut mengalami peningkatan, jika tidak mungkin hal ini menjadi gaib. Petarung alam surgawi dari Sekte Volbritain dan kelompok Yellow Spring mengangguk setelah mendengarnya, jika seperti itu, maka benar-benar sangat beruntung. Mari kita saksikan lagi saja, meskipun tidak memiliki harapan besar untuk berharap Desmond Lee dapat memenangkan juara 1, namun mungkin dia akan menjadi petarung yang hampir menenangkan juara 1 dari 5 angkatan terakhir. Petarung alam surgawi dari kelompok Lautan Awan berkata. Selanjutnya, Desmond Lee dan Chico telah kembali ke bawah arena pertandingan, dan saat ini, gantian pihak wilayah Qinghua yang melakukan tantangan lagi. Dan saat ini sepertinya seluruh petarung telah bertarung 1 kali, sehingga mengenai kemampuan para petarung sudah memiliki pengenalan. Misalnya Elton Su, kemampuannya sama dengan Tigre Altang, sehingga tidak mungkin dapat menjadi lawannya. Bunny BM dibandingkan dengan Chico, Desmond Lee, dan Wu Graleng, Elton Su sepertinya lebih kurang sedikit dari mereka. Saat ini, sebagian besar petarung menganggap Elton Su akan menantang Tigre Altang, sehingga dia dapat memastikan posisinya di juara keempat. Jadi, sebagian besar orang meskipun telah memastikan Elton Su akan menantang Tigre Altang, namun mereka tetap merasa penasaran. Tentu saja, akan lebih baik jika dapat bertarung dengan cepat, karena mereka sudah tidak sabar melihat pertarungan antar tingkat puncak, ingin melihat pertarungan antara Desmond Lee dan Wu Graleng. Saat ini, Elton Su menoleh ke petarung dari pihak wilayah Qingfeng, seketika sulit memutuskannya. Ketika baru mulai, dia memang ingin menantang Tigre Altang, namun, saat ini dia menyadari, Tigre Altang baginya sudah terlalu lemah. Jika hanya mengandalkan kekuatan fisik, mungkin Tigre Altang masih dapat bertahan beberapa saat, namun, Elton Su tahu jelas, jika dirinya mengerahkan kekuatan ilahi, maka mungkin Tigre Altang akan kalah padanya tanpa sedikit pun perlawanan. Jadi, karena alasan ini, Elton Su menjadi merasa sangat cemas, dan tidak dapat memutuskannya. Bersambung. Bab 372 menantang Wu Graleng. Setelah berpikir beberapa saat, Elton Su sudah memiliki keputusan, dan akhirnya dia naik ke atas arena. Seketika, suasana menjadi hening, menunggu keputusan Elton Su. Ketika Elton Su melihat hal tersebut, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Mungkin setelah dia menyebutkan lawan yang dia tantang, kondisi di sana akan mengalami perubahan yang besar. Yang ingin aku tantang adalah Wu Graleng. Elton Su menunjuk Wu Graleng sembari berkata. Seketika kondisi di sana semakin hening, lalu suara sorakan terdengar. Apa? Ternyata menantang Wu Graleng. Gila, benar-benar gila. Ternyata menantang Wu Graleng, bukankah ini sama saja menyiksa diri sendiri? Suara diskusi semua orang terdengar, namun tidak ada yang memandang baik Elot Su. Mereka hanya sangat terkejut. Apa jangan-jangan Elton Su memiliki kesenangan saat disiksa oleh orang lain, atau dia tidak tahu kekuatan Wu Graleng, sehingga dia menantang Wu Graleng. Semua orang di sana menjadi canggung, termasuk Tigre Altang, karena bukan hanya penonton saja, bahkan dirinya sendiri juga mengira Elton Su akan menantang dirinya. Jadi, dia sudah berdiri sebelum Elton Su memilihnya, lalu bersiap untuk masuk ke arena bertarung. Dia berpikir di dalam hati, meskipun Elton Su benar-benar lebih kuat darinya, dia juga tidak akan menyerah, dia akan bertarung hingga titik terakhir. Hanya saja, lawan yang ditantang oleh Elton Su membuat tubuhnya membeku. Bagaimanapun dia tidak menyangka, ternyata yang ditantang Elton Su bukanlah dirinya, tetapi justru Wu Graleng.
Aku ingin melihat seberapa hebatnya kamu, hingga begitu percaya diri, dan ternyata berani menantang Wu Graleng. Tigreal Tang yang kesal bergumam di dalam hati dengan kesal, kemudian dia duduk kembali. Saat ini Elton Su juga tidak berdaya, sebenarnya dia ingin menantang Chico, karena Chico masih sedikit lebih lemah dari Wu Graleng. Namun Chico baru saja bertarung dengan Desmond Lee, sehingga saat ini tidak dapat menantang Chico. Karena tidak dapat menantang Chico, Elton Su sejak awal telah memutuskan untuk menantang petarung yang handal, sehingga dia dapat menstimulasi kultivasinya untuk mengalami peningkatan, sehingga tentu saja dia hanya dapat memilih Wu Graleng. Wu Graleng juga terkejut saat Elton Su menantang dirinya, kemudian dia mengangkat alisnya, dan terbang ke arena sembari berkata, "Tidak masalah. Aku bisa sembari menggunakanmu untuk pemanasan, sehingga dapat memiliki persiapan untuk pertarungan terakhir. Aku akan membuatmu melakukan pemanasan yang baik." Elton Su tersenyum sambil berkata setelah mendengar ucapannya. Wu Graleng mengangguk. Wu Graleng seseorang yang tidak bersikap dingin, dan tidak suka berbicara, sehingga saat ini dia hanya berkata dengan nada dingin, "Mari kita mulai." Karena lawannya kuat, Elton Su juga tidak sungkan. Dia langsung mengerahkan jurus Nines Turn Supreme dan jurus Dewa Petir secara bersamaan. Seketika, energi darah yang kuat menerjang ke atas langit. Sebuah tinjuan melesat keluar, suara yang kencang muncul, bahkan di udara juga menghasilkan ledakan yang beruntun. Wu Graleng saat ini terlihat malas untuk mengeluarkan pedang dari sarungnya. Dia hanya menebaskan pedangnya dengan terlihat santai, namun tebasan pedangnya tersebut terlihat menakjubkan. Elton Su dapat merasakan dampak dari energi tersebut, yaitu menghambat serangan, dan untungnya Elton Su tidak langsung melesatkan serangannya dengan sepenuh tenaga. Sehingga, ketika melihat serangannya gagal, Elton Su dengan cepat mundur ke belakang, tidak memberikan ruang kosong untuk Wu Graleng, sehingga Wu Graleng tidak memiliki kesempatan. Wu Graleng terlihat kagum, namun, dia tetap tidak memiliki niat mengeluarkan pedang dari sarung pedangnya. Melihat hal tersebut, Elton Su menjadi sedikit kesal, meskipun dia sudah menduga Wu Graleng akan meremehkan dirinya, dan Elton Su merasa ini hal yang biasa, namun ketika melihat dia tidak mengeluarkan pedangnya dari sarung pedangnya, dia merasa ini terlalu meremehkannya. Bagaimanapun semua orang tahu, kemampuan seorang kultivator pedang ada di pedang mereka. Jika pedang saja tidak dikeluarkan, bukankah ini sama saja Wu Graleng menganggap dia dapat mengalahkan dirinya tanpa mengerahkan kemampuannya sebagai seorang kultivator pedang? Jika tidak bersedia mengeluarkan pedang, maka aku akan memaksamu untuk mengeluarkannya. Ketika Elton Su melihat hal tersebut, dia tidak menyembunyikan kemampuan fisiknya lagi. Di waktu yang sama dia juga mengerahkan gabungan makna mendalam dari elemen listrik dan angin, sehingga membuat kecepatan tubuhnya menjadi semakin ganas. Saat ini Nines Turn Supreme miliknya telah mencapai tingkat ke-7 tahap akhir, jurus Dewa Petir juga telah mencapai tingkat ke-5 tahap menengah, sehingga kekuatan yang dihasilkan akan membuat sebagian petarung alam inti bumi merasakan ancaman yang besar. Namun, terlihat jelas Wu Graleng tidak termasuk dalam sebagian petarung alam inti bumi tersebut. Menghadapi Elton Su yang mengerahkan seluruh kemampuannya, Wu Graleng tetap terlihat tenang. "Terima 5 tinjuanku yang beruntun." Meskipun Elton Su mengerahkan serangannya dengan ganas, kemudian menghempaskan kedua tangannya secara bersama ke arah Wu Graleng. Tetapi Wu Graleng dapat dengan mudah menangkis serangan Elton Su yang pertama, kedua, dan langsung mengambil kesempatan untuk menangkis serangan yang ketiga. Kekuatan tinjuan Elton Su, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin ganas. Ketika tinjuan ketiga terhempas keluar, ketika Wu Graleng menggunakan sarung pedangnya untuk menangkis tinjuan yang ketiga, dia sudah tidak dapat menahannya dan mundur satu langkah ke belakang. Melihat hal tersebut, Elton Su terkejut. Kemudian tinjuan keempat dan kelima langsung terhempas keluar tanpa ada celah. Wu Graleng terkejut, serangan fisik Elton Su jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ketika melihat tinjuan kelima mendekat, Wu Graleng tahu dirinya akan kesulitan jika menghadangnya dengan sarung pedang lagi. Kemudian, gagang pedang yang dipegang Wu Graleng sedikit tersentak. Seketika pedang panjang keluar dari sarung pedang, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan.
Setelah pedang di tangannya diayunkan, serangan Elton Su seketika langsung hancur. Dapat terlihat kekuatan Wugra Leng tersebut tidak dapat diragukan lagi. Dapat membuat aku harus mengeluarkan pedangku ini, seharusnya kamu sudah layak merasa bangga. Wugra Leng yang mengeluarkan pedangnya, saat ini menjadi terlihat sangat gagah, benar-benar sangat berbeda dengan penampilannya yang sebelumnya. Wugra Leng yang sekarang baru Wugra Leng yang sebenarnya, Wugra Leng yang hidup demi menjadi pendekar pedang. Menghadapi pujian dari Wugra Leng, Elton Su sama sekali tidak senang. Dia dengan nada datar berkata, benarkah? Tetapi targetku bukan untuk membuatmu mengeluarkan pedang, tetapi ingin mengalahkanmu. Mengalahkanku. Wugra Leng tercengang, kemudian dengan nada datar berkata, benarkah? Jika kamu berkata demikian, aku menjadi tidak sabar, namun apakah kamu merasa kemampuanmu sudah cukup? Tidak perlu Elton Su menjawabnya. Saat ini sebagian petarung di sana, semuanya mengira Elton Su hanya membual saja, bahkan merasa Elton Su tidak tahu diri. Bagi mereka, kemampuan Elton Su itu memang tidak lemah, dapat mencapai 4 besar saja sudah merupakan hal yang dapat dibanggakan. Tetapi kemampuan seperti ini, bagi Wugra Leng yang memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan juara satu ini, merupakan kemampuan yang tidak perlu diungkit di hadapannya. Tidak ada orang yang mendukung Elton Su, dan mereka juga merasa Elton Su tidak mungkin dapat menang. Bahkan Albert Feng yang paling mendukung Elton Su saja tidak merasa Elton Su bisa menang, dia hanya merasa sudah sangat cukup bagi Elton Su jika dapat memperoleh juara keempat, ini sudah sangat tidak buruk. Adapun juara satu, Albert Feng sama sekali tidak pernah memikirkannya, bahkan tidak berani memikirkannya, karena Albert Feng juga merasa Elton Su tidak dapat memperoleh juara satu ini. Kecuali kultivasi Elton Su mencapai tingkatan yang sama dengan Wugra Leng, kemudian dengan mengandalkan kekuatan ilahinya yang besar tersebut, kemungkinan dia bisa menang, namun sekarang terlihat semua itu tidak mungkin. Menghadapi keraguan semua orang, Elton Su dengan ekspresi datar berkata, segera, kalian akan tahu ucapanku ini benar atau tidak. Setelah berkata, Elton Su sekali lagi menyerang. Kali ini, kecepatan serangan Elton Su semakin tinggi, kekuatannya juga semakin ganas. Saat ini, semangat bertarungnya telah terstimulan. Sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini di hari biasa, sehingga tentu saja Elton Su tidak akan membuang kesempatan untuk bertarung dengan orang lain, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mempercepat peningkatan kemampuan dirinya. Ketika Wugra Leng menghadapi serangan Elton Su, dia hanya melakukan pertahanan saja, sedangkan seorang kultivator pedang itu disebut sebagai ahli serangan. Saat ini Wugra Leng tidak mengerahkan kemahirannya sendiri, dan hanya bertahan, membuat Elton Su menjadi tidak berdaya, dan juga membuat dirinya sendiri merasa kagum atas kekuatan Elton Su. Namun, jika saat ini Wugra Leng bersedia menjadikan dirinya sebagai samsak gratis untuknya, maka Elton Su tentu saja tidak akan sungkan. Serangan ganas yang dia lesatkan, tujuannya tentu saja bukan untuk mengalahkan Wugra Leng dengan cara ini, namun dia hanya menganggap Wugra Leng menjadi alat untuk melatih tinjuannya saja. Wugra Leng juga segera menyadari hal ini, membuat dirinya menjadi alat latihan Elton Su. Bagaimana mungkin dia bersedia? Hati-hati, terima jurus perubah surga ini. Saat ini akhirnya Wugra Leng melesatkan serangan pertama. Serangan pertamanya ini tidak biasa. Saat ini, tidak perlu lagi membicarakan kekuatan jurus Wugra Leng yang menakjubkan ini. Jangkauan yang terbentuk saja tidak biasa, membentuk perasaan yang sangat agung. Jurus ini benar-benar sangat hebat. Elton Su menyambutnya dengan kedua tinjunya. Seketika, meskipun Holy Body dari jurus Nines Turn Supremenya telah mencapai tingkat 6, tetapi dia tetap terluka, bahkan dirinya terhempas terbang. Tidak heran Wugra Leng adalah seorang kultivator pedang, kekuatannya begitu besar, benar-benar tidak terduga. Elton Su diam-diam kagum kepadanya, kemampuan Wugra Leng benar-benar sangat kuat. Meskipun terkejut dengan kekuatan Wugra Leng, namun Elton Su sama sekali tidak berkecil hati. Setelah mengerahkan jurus Nines Turn Supreme, luka ringan di tubuhnya dengan cepat langsung pulih. Terlihat jelas Wugra Leng tidak berniat untuk mengundur waktu lagi.
dia juga tahu jelas kekuatan fisik dan pemulihan Elton Su yang sangat mengejutkan, jika tidak menghabisinya dengan cepat, dan masuk ke pertarungan yang panjang. Meskipun dia tetap percaya dapat mengalahkan Elton Su, namun ini akan menjadi hal yang merepotkan. Setelah melesatkan serangan dengan cepat, di tengah teknik pedangnya, mengandung sebuah energi yang tidak berperasaan. Menghadapi serangan Wugraleng, Elton Su dengan cepat menghindarinya, meskipun tebasan pedang panjang tidak mengenainya, namun dia tetap dapat merasakan hawa dingin yang kuat, sehingga membuat seluruh tubuhnya merinding. Tebasan pedang yang kejam ini benar-benar hebat. Tebasan ini mengikuti jurus kekejaman surga, sebuah jurus yang menggunakan puluhan ribu benda sebagai wilayah artistik, meniru surgawi dengan manusiawi. Di bawah wilayah artistik seperti ini, Wugraleng dapat mempertahankan ketenangan dan kesadaran yang pasti, sehingga dapat menggunakan jurus yang paling cocok dengan kondisi yang seperti ini, kecuali mengalahkannya dengan kekuatan mutlak yang lebih kuat. Jika tidak, Wugraleng tidak akan terkalahkan. Elton Su bergumam. Hanya orang yang pernah benar-benar melihat Wugraleng yang saat ini terlihat seperti berperasaan dan tidak berperasaan, Wugraleng yang mengerahkan hawa dingin dengan kemanusiawiannya, baru dapat tahu, di saat kondisi seperti ini, Wugraleng benar-benar sangat kuat. Setelah melihat kekuatan Wugraleng saat ini, meskipun masih belum melihat Wugraleng dan Desmond Lee bertarung, namun Elton Su memperkirakannya, kemungkinan Wugraleng untuk menang akan lebih besar, adapun dengan Desmond Lee, kesempatannya untuk menang tidak besar. Melihat dua orang bertarung di arena, yang paling diperhatikan oleh Desmond Lee tentu saja adalah Wugraleng. Setiap gerakan Wugraleng, dia perhatikan dengan rinci. Ketika ekspresi Wugraleng semakin dingin, ketika dia sikapnya menjadi semakin dingin, maka dia juga dapat merasakan bahwa Wugraleng seperti sudah reinkarnasi sebanyak 6 kali. Seketika, dia paham, meskipun dia bukan lawan Wugraleng, namun kekuatan Wugraleng memang jauh di luar dugaannya, sehingga pantas dia hargai. Bersambung.